Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi siswa-siswi sekalian. Hari ini kita akan lanjut pembelajaran kita pada materi matematika peminatan. Kita masuk pada pembahasan selanjutnya yaitu tentang teorema faktor. Hari ini kita akan membahas tentang teorema faktor. Tapi hanya sebagian saja karena sebagiannya lagi akan kita bahas di pertemuan selanjutnya. Oke, teorema faktor. Teorema faktor, misalkan nilai polinomial suku banyak PK itu sama dengan 0, maka suku banyak PX bersisa 0 apabila dibagi X min K. Ini kan berarti nilai K kita substitusikan ke polinomial Fx. Hasilnya 0. Artinya kan kalau mensubstitusikan pembagi seperti ini, itu kan artinya 0 itu adalah sisa pembagiannya kan. Ketika kita substitusikan tersebut menghasilkan 0, maka X min K itu dikatakan sebagai faktor dari Px. Jadi intinya gini, kalau polinomial Px dibagi oleh X min K dan sisanya 0, hasilnya 0, ujungnya itu 0, maka X min K ini disebut dengan faktor. Nah, berarti teoremanya berbunyi gini. Suku banyak Px mempunyai faktor X min K jika dan hanya jika nilai PK-nya 0. Berarti K-nya kita substitusikan ke polinomial Px, hasilnya 0. Sebaliknya, jika X min K adalah faktor dari Px, maka K adalah akar dari Px. Jadi, X min K kan ini pembaginya, pembagi yang hasil sisanya itu 0. Nah, berarti K ini disebut juga dengan namanya akar polinomialnya. Akar polinomial dari Px. Jadi intinya, kalau pembagi polinomial dibagi oleh suatu polinomial bersisa 0, maka pembagi polinomial tersebut disebut sebagai faktor dari polinomial. Nah, nilai K-nya adalah disebut dengan akar polinomial. Selanjutnya, kita langsung masuk pada contoh soal. Tunjukkan bahwa X min 3 merupakan faktor dari Px X pangkat 3 dikurang X pangkat 2 dikurang X dikurang 15. Nah, pembaginya di sini kan adalah X min 3. Sehingga nilai K-nya adalah 3. Berdasarkan teorema faktor, maka nilai P3 adalah, kita substitusikan P3-nya, 3 pangkat 3 dikurang 3 pangkat 2 dikurang 3 dikurang 15, berarti 27 kurang 9 dikurang 3 kurang 15. 27 kurang 9, 18, 18 kurang 3, 15, 15 kurang 15, 0. Karena sisa pembagian polinomial Px yang dibagi oleh X min 3 adalah 0, maka dapat disimpulkan bahwa X min 3-nya ini adalah faktor dari Px. Jadi X min 3 adalah faktor dari Px. Kemudian 3-nya itu disebut juga akar polinomial Px. Jadi X min 3 namanya faktor Px. Nah, 3-nya ini adalah akar polinomial Px. Oke, selanjutnya. Teorema faktor selanjutnya sama kalau misal pembaginya bentuknya AX plus B. Nah, berarti kalau kita substitusikan min B per A-nya ke polinomial Px, baik itu dengan cara substitusi biasa ataupun dengan cara Horner, sisanya adalah 0, maka AX plus B-nya itu disebut sebagai faktor dari Px. Dan min B per A-nya adalah akar dari Px. Nah, kayak gitu. Sama dengan yang tadi. Cuman kan ini bedanya masalah pembaginya saja. Intinya, kalau pembagi polinomial dibagi oleh suatu polinomial dan bersisa 0, maka pembagi polinomial tersebut disebut sebagai faktor dari polinomial. Jadi ini min B per A-nya adalah akar polinomialnya ya. Lanjut ke contoh soal 2. Tunjukkan bahwa 2x min 1 merupakan faktor dari Px X pangkat 3 dikurang X pangkat 2 ditambah X dikurang 3 per 8. Berarti pembagi polinomial kan 2x min 1. Berarti nilai K-nya adalah 1 per 2. Karena 2x min 1 sama dengan 0, min 1-nya pindah, berarti 1, 1 per 2. Berdasarkan teorema faktor, maka nilai P1 per 2. Berarti P1 per 2-nya kita substitusikan, berarti 1 per 2 pangkat 3 dikurang 1 per 2 pangkat 2 ditambah 1 per 2 dikurang 3 per 8. Berarti 1 per 8 dikurang 1 per 4 ditambah 1 per 2 dikurang 3 per 8. Nah, ini hasil penjumlahannya adalah 0. Sehingga
Karena sisa pembagian polinomial Px yang dibagi oleh 2x min 1 adalah 0, maka dapat disimpulkan bahwa 2x min 1 ini merupakan faktor dari Px. Dan setengah ini merupakan salah satu akar dari polinomial tersebut. Oke, selanjutnya contoh soal 3. X min 2 merupakan faktor dari X pangkat 3 min 2 X pangkat 2 ditambah AX dikurang 5. Kita diminta untuk menentukan nilai A. Nah, kata kunci pertama di sini adalah X min 2 adalah faktor. Nah, berarti X min 2 ini faktor dari PX. Nah, berarti kita dapat simpulkan bahwa ingat sisanya harus 0. Nah, sehingga kita dapat nilaikan A, dapat mencari nilai A. Gunakanlah cara Horner untuk menentukan nilai A. Berarti kita sajikan dulu koefisien dari polinomial tersebut. Koefisien X pangkat 3 1, koefisien X pangkat 2 min 2, koefisien X adalah A, koefisien X pangkat 0 adalah min 5 atau konstantanya. Nah, pembaginya adalah 2 karena X min 2 ya. Berarti 1 kali 2, 2, min 2, 2, 0, 0 kali 2, 0, A tambah 0, A kali 2, 2A. Berarti 2A min 5 ini kan adalah sisanya. Karena ini pembaginya adalah faktor, maka sisanya kan hasilnya 0. Berarti karena X min 2 faktor dari PX, maka 2A min 5 sama dengan 0. Berarti A-nya adalah 5/2. Contoh soal yang terakhir, jika 3 adalah salah satu akar dari polinomial Px, jadi 3-nya adalah akar dari polinomial Px. Tentukanlah faktor lainnya. Nah, gunakanlah cara Horner untuk menentukan nilai A terlebih dahulu. Koefisien X pangkat 2-nya 1, koefisien X pangkat 3-nya 1. X pangkat 2-nya kan 0 karena tidak ada kan. X pangkat 1-nya adalah A, X pangkat 0-nya min 6. Pembaginya adalah 3, karena 3 adalah akarnya kan. Berarti 1 kali 3, 3, 0 tambah 3, 3, 3 kali 3, 9. A tambah 9, A tambah 9 kali 3, 3A tambah 27. 27 dikurang 6, 21. Berarti 3A tambah 21. Karena 3 adalah akar dari PX, maka nilai sisa pembagiannya kan pasti 0. Berarti 3A tambah 21 sama dengan 0. Sehingga nilai A-nya adalah min 21/3 min 7. Nah, faktor lainnya dapat kita tentukan dari hasil pembagian. Jadi hasil pembagian ini kan berarti X pangkat 2 ditambah 3X. Nah ya, berarti ini hasil pembagiannya adalah X pangkat 2 ditambah 3X. Jadi X pangkat, ini mohon maaf nih ada salah nih berarti. Hasil pembagiannya berarti adalah X pangkat 2 ditambah 3X ditambah, ini kan A-nya min 7, berarti min 7 tambah 9, 2 ya berarti. Berarti hasil pembagiannya adalah X kuadrat ditambah 3X ditambah 2. Nah, X kuadrat tambah 3X tambah 2 ini juga disebut sebagai faktornya. Nah, tapi bisa ini disederhanakan lagi faktornya. Mohon maaf ini salah ya. Berarti kan faktor X kuadrat ditambah 3X tambah 2 dapat kita sajikan X kurang 2, X tambah 2, X tambah 1. Sehingga faktor lain dari polinomial ini Px adalah X plus 2, X plus 1. Nah, seperti itu. Nanti ini saya perbaiki di PPT-nya ya. Untuk video, kamu dapat melihat seperti ini dulu. Nanti lebih benarnya, kalian dapat melihatnya di PPT yang Bapak kirimkan. Oke, pertemuan kita udah sampai sini. Sudah sampai saat ini, ya. Terima kasih atas perhatiannya. Untuk pertemuan selanjutnya, kita akan lanjut pembelajarannya dengan menentukan akar-akar polinomial. Kemudian Bapak ucapkan terima kasih atas perhatian hari ini. Silahkan bertanya pada kolom Google Classroom. Ada nilai tambah bagi kalian yang telah menyaksikan dan dapat menanyakan kembali atau mengajukan pertanyaan atau pernyataan di kolom Google Classroom. Karena keaktifan kalian dalam pembelajaran walaupun ini online tetap Bapak nilai. Terima kasih atas perhatiannya. Pak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.